Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Amalia dengan NIM akhir 100 dari jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan Universitas Diponegoro tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengidentifikasi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan aplikasi ArcGIS. Berikut merupakan pemaparan saya. Ada beberapa langkah yang harus disiapkan untuk mengidentifikasi potensi kebakaran lahan hutan ini. Yang pertama yaitu kita menyiapkan citra Landsat 8, Band 5, Band 7. Setelah itu SHP sungai, jaringan jalan, lalu LST dari Kabupaten Sukoharjo. Sebelumnya untuk citra Landsatnya itu yang kita pakai yang sudah dilakukan koreksi geometriknya, karena pada kesempatan sebelumnya saya sudah menggunakan koreksi geometriknya, maka tinggal menginput data ke dalam ArcGIS, yaitu ada TOA Band 5 dan TOA Band 7. Setelah itu kita mencari nilai NBR-nya dengan cara pada Arch Toolbox, lalu Spatial Analysis Tools, lalu Map Algebra, setelah itu Raster Calculator. Di Raster Calculator ini kita memasukkan rumus yaitu TOA Band 5 dikurang TOA Band 7, lalu dibagi TOA Band 5 ditambah TOA Band 7, kurung tutup, lalu kita beri nama NBR sininya, lalu klik OK, dan akan muncul hasilnya seperti ini. Setelah dilakukan perhitungan NBR, selanjutnya kita akan melakukan reclass pada NBR, yaitu dengan cara Spatial Analysis Tools, lalu kita pilih reclass, lalu reclassify. Nah, di sini yang kita inputkan yaitu NBR-nya, reclass field-nya dibiarkan saja, lalu kita ke classify. Kita pilih yang classesnya 5 dan metodenya kita pilih equal interval, lalu di OK. Setelah itu diberi nama reclass NBR, dan hasilnya yaitu seperti ini. Ini untuk reclass NBR-nya. Langkah yang kedua yaitu kita masukkan LST Kabupaten Sukoharjo, lalu kita reclassify LST ini. Cara saya untuk mereclassify yaitu dengan sebelumnya kita klik kanan pada LST Kabupaten Sukoharjo, lalu Properties, setelah itu Symbology, Classify, dan saya pilih classesnya 5, lalu isinya Classify, metodenya Equal Interval, classesnya 5, dan OK. Setelah itu diklik OK. Setelah OK, kita kembali ke reclass yang ada di Spatial Analysis Tool, yaitu klik Reclassify, lalu kita menginput LST-nya, value-nya dibiarkan saja, dan setelah itu kita beri nama reclass LST, lalu klik OK, dan hasilnya yaitu seperti ini. Ini untuk reclass LST-nya. Setelah mereclass LST, kita akan membuffer sungai, yaitu sebelumnya sudah dimasukkan terlebih dahulu untuk SHP sungai dan SHP jaringan jalan. Untuk membuffer, kita menggunakan conversion tools. Untuk membuffer kita menggunakan analysis tool, lalu proximity, dan setelah itu multiple ring buffer. Untuk multiple ring buffer, kita masukkan sungai, lalu
inputnya kita beri nama sungai buffer, dan distance-nya kan sebelum melakukan distance kita melakukan pengukuran terlebih dahulu. Dari request LST ini kita melakukan pengukuran dengan menggunakan measure, lalu di sini pilih distance dan meter. Lalu kita bisa mengukur dari jarak yang terkecil di sini. Seperti itu. Terus setelah itu baru kita melakukan buffer yang dengan cara yang tadi analisis tool, multiple ring buffer, dan kita masukkan sungainya. Namanya bisa kita ganti dengan sungai buffer. Dan distance-nya kita pilih, karena ini saya sudah pernah, saya coba sungai buffer satu-satu. Untuk distance-nya dari 500, lalu 1000, lalu 1500, 2000, dan 2500. Ini sudah ada 5. Lalu untuk buffer unitnya kita pilih meter, dan yang lainnya dibiarkan saja. Lalu bisa diklik OK. Nanti akan menghasilkan seperti ini, sungai buffer. Nah, ini bisa ditutup. Nah, akan menghasilkan seperti ini, sungai buffer. Lalu setelah itu lakukan hal yang sama pada jalan dengan multi ring buffer, tetap sama, namun yang di inputnya kita masukkan jaringan jalan. Nanti kita ubah namanya jadi jalan buffer, lalu ini tetap sama 500, 1000, 1500, 2000, dan 2500. Untuk buffer unitnya kita pilih meter, dan yang lainnya dibiarkan saja, lalu klik OK, dan hasilnya akan seperti ini untuk jalan buffer. Nah, setelah jalan buffer kita ubah dari sungai buffer dan jalan buffer menjadi raster. Untuk mengubahnya menjadi raster, yaitu kita ke conversion tools, lalu kita pilih to raster, lalu pilih polygon to raster. Input feature-nya kita masukin yang sungai buffer terlebih dahulu ya. Sungai buffer, lalu ini kita pilihnya distance untuk value field-nya. Lalu kita beri nama dan lainnya beri nama sesuai yang dibutuhkan. Misalnya untuk namanya itu kayak raster sungai, seperti itu. Karena sebelumnya saya udah menamai, jadi saya seperti ini. Nanti OK, cancel, dan hasilnya akan seperti ini, sungai yang sudah di raster. Untuk jalan juga sama, kita pakai art toolbox, lalu convention tool, polygon to raster, dan kita masukin jalan yang di buffer, seperti itu. Jalan yang di buffer, kita input jalan buffer, lalu pilihnya ini distance, lalu bisa diganti nama dan yang lainnya dibiarkan saja, diklik OK, dan hasilnya akan seperti ini untuk jalan rasternya. Nah, setelah itu kita mereklas jalan dan mereklas sungai. Cara reklasnya yaitu dengan seperti yang LST, yaitu di Spatial Analysis Tools, kita pilih reclass dan reclassify. Lalu input rasternya kita pilih sungai buffer terlebih dahulu. Oke. Sungai buffer kita masukin. Mohon maaf, yang dimasukin yaitu sungai raster.
lalu kita pilih value, dan kita namain sesuai dengan kebutuhan, lalu klik OK, dan akan hasilnya seperti ini untuk request sungainya. Sudah ada beberapa kelas, dan untuk request jalannya juga sama, namun perbedaannya kita masukin jalan raster. Nah, lalu kita pilih receive new values, dan akan seperti ini berbalik. Lalu kita beri nama dan klik OK, lalu hasilnya akan seperti ini untuk request jalan. Nah, setelah melakukan request jalan dan request sungai, selanjutnya yaitu mendownload data dari Simba, yaitu seperti ini. Sebentar ya, akan saya ubah terlebih dahulu untuk sharing kita mau buka Chrome. Nah, kita masuk ke si pandora.8.go.id. Setelah itu kita bisa klik Simba, lalu kita peringatan dini bencana, kita pilih sistem peringkat bahaya kebakaran, lalu potensi tingkat kemudian penyulutan api. Nah, di sini karena wilayah kita Kabupaten Sukoharjo, sebenarnya ini bisa langsung diklik, dan karena ketika di-download pun datanya masih satu Indonesia. Nah, kita pilih aja di sini Sukoharjo, lalu kita buka data, di sini diklik download. Karena saya sudah mendownload sebelumnya, jadi kita tinggal diekstrak. Setelah diekstrak, tinggal di add data ke ArcGIS. Nah, di sini kita add data hasil download yang tadi, seperti ini. Add data, lalu di mana kita menyimpan ini, lalu di add. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, kita harus mengklipnya, yaitu dengan batas administrasi Kabupaten Sukoharjo. Di sini lagi referensi, lalu klip, masukkan hasil download yang tadi. Setelah itu kita cari untuk administrasi Kabupaten Sukoharjo. Setelah itu kita beri nama Sukoharjo, misalnya Sukoharjo. Nanti diklik OK, dan hasilnya seperti ini, hasil pengklipannya. Setelah seperti ini, kita ubah menjadi raster, yaitu caranya sama seperti yang sebelumnya, di Convention Tools, to raster, lalu Polygon to raster. Setelah itu kita masukkan yang sudah diklik tadi, lalu sini kita pilih grid code, dan kita beri nama potensi Karhutla. Maaf. Lalu bisa diklik OK. Oh, ternyata sudah ada. Kita beri namanya aja potensi Karhutla. Oke. Nah, ini sudah muncul. Bisa kita matikan dulu yang ini. Nah, warnanya akan terlihat perbedaannya. Setelah seperti ini, kita lakukan penggabungan data raster yang sudah dilakukan sebelumnya,
yaitu kita masuk ke Arc Toolbox, lalu kita pilih Spatial Analysis Tools, lalu Overlay, lalu Weight Overlay. Setelah itu kita tambahkan potensi karhutla. Oke, kita tambahkan lagi reclass sungai, lalu reclass jalan. Oke, lalu reclass LST dan reclass NBR ya. Oke, setelah itu set equal influence. Nah, setelah itu from 1 to 5 kita beri nama karena bahaya kebakaran udah, berarti kita udah nama aja bahaya kebakaran SKH. Nah, di save lalu di OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk tingkat bahayanya 2 itu tidak terlalu banyak. Jadi di Kabupaten Sukoharjo memang tingkat kebakaran hutan dan lahannya tidak terlalu banyak, mengingat tidak adanya hutan di daerah Kabupaten Sukoharjo. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.